Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan kedua tentang objek pajak PPN. Di sini untuk dasar hukum objek PPN itu diatur dalam UU PPN nomor 42 tahun 2009, di mana yang membahas tentang objek PPN adalah pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 5, pasal 1A ayat 1 dan 2, pasal 4 ayat 1, pasal 4A ayat 2 dan 3, pasal 5, pasal 16C, dan pasal 16D. Nanti kalian baca di Undang-Undang PPN, terus kalian bikin ringkasannya. Oke, selanjutnya sesuai dengan UU PPN pasal 4, maka PPN itu dikenakan untuk beberapa penyerahan barang dan jasa. Yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang A, barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang B, barang yang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Jadi kalau sebenarnya bukan di pajak sih, di akuntansi itu ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, barang berwujud dan tidak berwujud. Nah, barang berwujud itu nanti ada dua, ada barang bergerak dan tidak bergerak. Kalau barang berwujud itu kelihatan barangnya, nampak barangnya, bisa dipegang, bisa dirasakan. Contohnya kayak meja, kursi, AC, motor, mobil, dan sebagainya. Sedangkan untuk barang tidak berwujud itu barang atau yang ada nilai ekonomisnya tapi tidak bisa dipegang. Kayak kalau di neraca itu ada yang namanya kayak goodwill, franchise, terus dan sebagainya. Terus yang ke C itu penyerahannya dilakukan di dalam daerah pabean. Jadi penyerahannya itu masih satu wilayah atau daerah pabean, bukan ke luar negeri. Terus yang ke D, penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Jadi penyerahan tersebut dilakukan karena adanya kegiatan usaha, dagang, jual beli, produksi, dan sebagainya. Selanjutnya di pasal 1 itu didefinisikan apa sih yang disebut barang di dalam pajak itu. Jadi diatur dalam pasal 1 angka 2. Yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak dan tidak dapat bergerak. Nah, kan tadi disebutkan bahwa barang berwujud itu bisa dipegang, bisa kelihatan, bisa diraba, dirasakan. Nah, sifatnya ada dua, ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak itu adalah barangnya itu mudah untuk dipindahkan. Contohnya kayak motor, mobil, meja, kursi, AC, dan sebagainya. Sedangkan untuk barang yang tidak bergerak itu barang yang tidak mudah untuk dipindahkan. Contohnya kayak tanah, gedung, bangunan, mesin, pesawat, dan sebagainya. Jadi barang tadi dibagi jadi dua, barang berwujud dan barang tidak berwujud. Barang berwujud itu dibagi dua, barang bergerak dan barang tidak bergerak. Selanjutnya sesuai dengan UU PPN pasal 1 angka 3 itu disebutkan yang menjadi barang kena pajak. Kalau tadi itu definisi barangnya aja, kalau sekarang barang yang dikenai pajak atau BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Pada prinsipnya itu semua barang itu dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan lain atau
sebaliknya. Oke, sekarang masuk ke UU PPN pasal 4A. Di sini sesuai dengan UU PPN pasal 4A ayat 2, yang termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah yang A, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu meliputi kayak minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, batu bara, dan sebagainya. Terus yang ke B, ada barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu 9 kebutuhan pokok. Ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, terus ada daging, di mana daging di sini adalah daging segar tanpa diolah, tapi telah melalui proses disembelih atau dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan. Selanjutnya ada juga telur. Telur di sini adalah telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas. Terus ada susu perah, baik yang melalui proses didinginkan maupun dipanaskan. Terus ada buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, dan sebagainya. Terus sayur-sayuran. Terus ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel atau restoran, rumah makan, dan sejenisnya, yang termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Adapun ciri-ciri jasa boga adalah tidak disantap di tempat, menyediakan biasanya untuk kegiatan resepsi, perayaan, perlombaan, dan kegiatan sejenisnya. Terus yang kedua adalah uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Oke, selanjutnya UU PPN pasal 1A ayat 1 itu yang menjadi pengertian penyerahan barang kena pajak itu apa sih gitu. Di sini yang pertama adalah adanya penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang ke B, adanya pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Terus yang ke C, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Terus yang ke D, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Terus yang ke E, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Jadi perusahaan beli aktiva, beli persediaan, tapi sebenarnya tujuan semula itu bukan untuk diperjualbelikan, tapi mau dipakai sendiri. Terus yang ke F, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke kantor cabang atau sebaliknya. Terus yang G adalah penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Yang H, penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Terus di dalam pasal 1A ayat 2, apa aja sih yang tidak termasuk ke dalam pengertian penyerahan barang kena pajak? Di sini yang pertama ada penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam UU Kitab Perdagangan. Terus yang ke B, penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang. Jadi pada saat peminjam itu memberikan jaminan, itu tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Terus yang ke C, penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf apa nanti kalian cari, dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak. Jadi ini satu perusahaan tapi
ada beberapa cabang dan perlakuan pajaknya tuh memusat. Jadi semua ada beberapa perwakilan nih, cabang A, cabang B, tapi pusatnya satu, pelaporan pajaknya satu. Maka pada saat si pusat ini memberikan atau menyerahkan barang kena pajak itu tidak dikenai PPN. Syaratnya adalah pemusatan tempat pajak terutang. Terus yang kedua adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, pelemburan, pemekaran, dan pemecahan dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah sama-sama pengusaha kena pajak. Terus yang ke barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang pajak masukannya atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya, penyerahan barang kena pajak yang kedua adalah impor barang kena pajak. Di sini pajak juga dipungut pada saat impor barang kena pajak, dan biasanya pemungutannya itu bukan dilakukan oleh Ditjen Pajak, tapi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya yang ketiga adalah penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Di sini penyerahan jasa yang dikenakan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang A adalah jasa yang diserahkan adalah jasa kena pajak. Yang B, penyerahannya dilakukan di dalam daerah pabean. Yang C, penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, di dalam pasal 1 angka 5 itu disebutkan definisi dari jasa. Jasa di sini adalah kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Nah, sesuai dengan UU PPN pasal 1 angka 6 disebutkan tentang jasa kena pajak. Kalau tadi kan cuma jasa doang, jasa secara umum. Kalau yang ini jasa yang dikenakan pajak atau jasa kena pajak atau JKP, yaitu jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Sama seperti barang, pada prinsipnya semua jasa itu dikenakan PPN, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Oke. Selanjutnya di dalam pasal 4A ayat 3 itu disebutkan jasa apa aja sih yang tidak dikenakan PPN. Berarti selain yang diatur dalam pasal 4A ayat 3 itu semuanya dikenakan PPN. Di sini yang pertama, yang A adalah jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi yang pertama ada jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter hewan. Terus ada jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan sebagainya. Terus yang ke B ada jasa di bidang pelayanan sosial seperti jasa pelayanan panti asuhan, panti jompo, pemadam kebakaran, terus pemberian pertolongan pada kecelakaan, rehabilitasi, dan sebagainya. Yang ke C, jasa di bidang pengiriman surat dan perangko. Di sini meliputi untuk jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel. Terus yang ke D ada jasa keuangan, meliputi ada jasa perhimpunan dana dari masyarakat seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan sebagainya. Terus yang ke E ada jasa asuransi. Terus yang ke F ada jasa di bidang keagamaan,
kayak ada jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah, dan sebagainya. Terus yang G ada jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Yang H jasa di bidang pendidikan, yaitu jasa yang diselenggarakan oleh pendidikan sekolah. Terus ada jasa di bidang penyiaran, ada jasa di bidang angkutan umum, darat, air, terus ada jasa tenaga kerja, terus ada jasa pengiriman uang dengan wesel pos, ada jasa boga catering, ada jasa perhotelan kayak jasa penyewaan kamar, terus jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Terus ada jasa penyediaan dan lain sebagainya, ntar kalian bisa baca. Terus yang keempat, ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Berarti pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Berarti secara tidak langsung itu kita beli barang dari luar negeri atau dari luar daerah pabean. Di sini untuk memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor barang kena pajak, maka atas barang kena pajak tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean juga akan dikenakan PPN. Ini contohnya bisa kalian baca. Terus yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Nah, kalau tadi kan barang kena pajaknya, kalau ini pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ini impor jasa, jadi impor jasa kena pajak. Terus yang keempat ada ekspor barang kena pajak berwujud. Terus yang kedelapan ada ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ini nanti bisa kalian baca. Terus yang ke-8 itu ada ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha. Oke, selanjutnya di pasal kelima kita akan membahas tentang pajak penjualan barang mewah. Di sini di ayat 1 dan ayat 2. Jadi selain pengenaan pajak yang tadi, itu PPN juga bisa dikenakan atas penjualan barang mewah. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Terus yang ke B, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Di dalam ayat 2-nya, PPN BM itu dikenakan hanya satu kali pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkannya atau yang mengimpor. Oke, untuk penjelasan nanti bisa dibaca sendiri. Terus selanjutnya pasal 16C. Di sini sesuai UU PPN pasal 16C, di mana PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri. Oke, nanti di sini di pasal 16C itu ada kegiatan untuk membangun sendiri. Yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 163 PMK 03 tahun 2012, di mana kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi
yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Oke, terus ini kalian baca sendiri. Terus ini ada pilihan ganda, nanti kalian kerjakan. Oke, kalau ada pertanyaan boleh di chat di WA group. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada salah-salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.